warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Perkenalkan, saya Gelasia, Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2025 yang akan memoderatori sesi podcast kali ini bersama unit kegiatan mahasiswa bidang pemerintahan dan manajemen organisasi dengan tema Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan dan Politik Kampus, membentuk perilaku berpikir kritis dan partisipatif melalui organisasi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas merupakan miniatur negara sekaligus laboratorium peradaban bagi mahasiswa. Dalam ekosistem kampus tingkat universitas, BEM bertindak sebagai eksekutif, MTM sebagai legislatif dan juga pengawas, serta Forum Komunikasi Gedung G sebagai wadah kolektif minat, bakat, dan juga gerakan sektoral. Ketiga elemen ini memegang peranan vital dalam menjaga iklim demokrasi kampus agar tetap hidup. Namun, di era digital ini, gerakan mahasiswa seringkali dihadapkan pada tantangan apatisme, pragmatisme, serta polarisasi digital. Mahasiswa seringkali terjebak sebagai konsumen kebijakan, bukan pengawal kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penyamaan persepsi dan sinergi strategis untuk membangkitkan kembali nalar kritis, budaya berpendapat yang sehat, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal setiap kebijakan publik, serta dinamika politik internal dan juga eksternal kampus. Telah hadir bersama kita kakak-kakak ketua maupun perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa bidang pemerintahan dan manajemen organisasi. Selamat datang kakak. Selamat datang. Halo Kak. Oke. Grasi. Kita mulai nih, tapi kayaknya nggak afdol kalau kita belum kenalan kak. Yeah. Jadi boleh kak disebutkan dulu namanya siapa dan jabatannya sebagai apa di mana? Silakan dari kakak terlebih dahulu. Oke, aku izin perkenalan ya teman-teman. Nama aku Mutiano Azizah atau biasa sering dipanggilnya Mutia. Tahun ini diamanahin jadi Ketua Umum Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ atau MTM. Salam kenal kak. Oke, saya kenal. Saya Oktaganda Bayu Ramadan. Untuk tahun ini menjabat sebagai Ketua FKG dan saya juga selaku Ketua UKO Universitas Negeri Jakarta. Oke. Silakan selanjutnya. Oke. Izin teman-teman mahasiswa baru 2026, perkenalkan saya Ardian Safadila selaku Ketua BEM UNJ periode 2026-2027. Oke, salam kenal. Sekarang kita udah kenal sama kakak-kakak semuanya, berarti kita udah siap buat ngobrol bareng. Baik. Langsung aja nih, kita bakal tanya pertanyaan pertama yang merupakan bentuk dari pengenalan supaya maba-maba juga ngerti apa sih organisasi yang lagi duduk bareng ini. Oke. Jadi saya minta untuk boleh nggak diceritain bagaimana sejarah dari terbentuknya organisasinya kakak-kakak masing-masing. Kemudian dijelaskan secara singkat apa itu BEM, apa itu MTM, dan apa itu FKG, dan bergeraknya di bidang apa aja. Boleh mungkin kita mulai dari BEM terlebih dahulu. Oke. Makasih ya Kak Gracia untuk memberikan kesempatan pertama ya buat Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ. Jadi seperti yang sudah disampaikan teman-teman mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa ialah badan eksekutif yang menaungi aspirasi-aspirasi teman-teman dan juga yang mewadahi teman-teman untuk dapat berkembang baik itu secara soft skill maupun hard skill, dan juga akan memperdalam relasi teman-teman juga. Kalau teman-teman nanti akan memperdalamnya di tingkat-tingkat lanjut. Soalnya BEM itu sendiri ya Kak ya, ada tingkatannya dari prodi, fakultas maupun universitas. Dan juga yang kita tahu ya teman-teman, kalau teman-teman penasaran kapan sih berdirinya Badan Eksekutif Mahasiswa yang pertama kali. Jadi by sejarah Badan Eksekutif Mahasiswa itu pertama kali berdiri itu tahun 1999. Nah ini kalau teman-teman tahu jokesnya itu yang kata ke 2000, kalau di bawah tahun 2000 bakal jadi primitif banget. Cuman emang BEM itu emang seprimitif itu teman-teman. Ini jokes on you aja. Jadi emang BEM itu memang berdiri sesuai dengan dari surat yang disampaikan oleh Presiden itu sendiri ya, nomor 93 tahun 1999, dan itu juga bertepatan dengan bergantinya nama kampus kita dari IKIP Jakarta menuju Universitas Negeri Jakarta. Ini benar-benar berbarengan.
Mungkin itu aja Kak buat sejarah singkatnya. Oke, thank you. Kita dapat info ya kalau yang dibilang BEM itu primitif, tapi ternyata masih bertahan dengan baik loh sampai Alhamdulillah sekarang. emang. Iya, kalau ternyata BEM itu bermanfaat untuk lingkungan universitas maupun di luar universitas. Sorry itu. Oke, kita lanjut langsung kemana ya? Kayaknya ke MTM dulu deh. Oke, Gimana, MTM. Kak? Oke, aku izin sedikit menjelaskan ya tentang MTM. Kurang lebih MTM itu adalah Majelis Tinggi Mahasiswa, yang dimana kalau tadi BEM itu adalah di bidang eksekutifnya gitu ya. Nah, kalau di MTM itu bidang legislatifnya gitu. Jadi kurang lebih MTM itu adalah yang mengawasi BEM, proker-proker BEM, kemudian mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di BEM itu sendiri. Kemudian kalau misalnya kilas balik gitu ya, ngelihat sejarahnya MTM, sebenarnya dulu tuh MTM namanya bukan MTM nih Kak. Oke. Gitu. Jadi dulu itu namanya adalah MPM. Kemudian kalau di Univ itu dulu ada dua, jadi ada MPM, kemudian bawahnya ada BPM gitu. Jadi ada dua. Kemudian pas tahun 2004 gitu ya, makin kesini dilihat tugasnya ini makin tumpang tindih gitu antara MPM dan BPM. Jadinya waktu sidang umum 2004 itu disarankan untuk diubah menjadi satu aja, jadinya MTM. Iya kayak gitu. Oh ya, aku sama sekalian mau konfirmasi nih. Biasanya kalau ada yang nggak ngerti MTM itu apa, ada yang mengibaratkan tuh sebagai MPK-nya. Itu benar iya, apa enggak? betul Kak. Ya? Kalau di sekolah gitu ya, kalau misalnya kalau di BEM kan OSIS ya kalau di Iya, sekolah benar. gitu. Nah kalau di sekolah itu MPK. Oke, berarti benar ya? Betul, valid. valid. Oke, terima kasih MTM. Selanjutnya kita mendengarkan dari FKG, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kak. Untuk FKG ini awal berdirinya itu sebenarnya dari perkumpulan gitu. Jadi awalnya perkumpulan ketua-ketua setiap unit yang ada di gedung G. Itu tuh kayak tempat untuk mereka diskusi, terus komunikasi, koordinasi untuk kebutuhan-kebutuhan. Kayak setiap unitnya ada kebutuhan apa aja nih yang bisa dibantu dan segala macam seperti itu Kak. Nah terus juga FKG ini juga untuk berdirinya udah cukup lama dan setiap tahunnya juga pasti keperluannya berbeda-beda. Nah sampai saat ini, sampai saya menjabat sebagai ketua FKG pun kadang suka masih berbeda-beda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah jadi FKG ini tempat komunikasi seluruh unit yang ada di gedung G. Bahkan bukan gedung G aja, ada beberapa unit yang di luar gedung G yang masih bisa masuk ke dalam FKG karena mereka masih unit universitas. Kayak gitu tingkatannya. Oke, paham. Berarti tempat ngumpulnya para ketua unit ya? Iya. Gitu. Oke, kita udah kenal nih sama semua dari narasumber kita nih, dari mana aja, sejarahnya apa aja, lingkupnya apa aja. Berarti untuk nanya-nanya selanjutnya udah lebih enak ya, udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, baik, terima kasih atas pengenalannya. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan inti dan juga diskusi pada hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada dua orang spesifik. Oke. Oke, saya akan tujukan ini kepada BEM dan juga MTM terlebih dahulu ya. Jadi, pertanyaannya adalah kita sering bilang mahasiswa ini harus aktif gitu, jangan cuma diem aja, jangan kupu-kupu, jangan pasif. Nah, kenapa mahasiswa itu harus terlibat aktif dalam politik kampus dan bukan cuma pendengar atau pelaku pasif? Emangnya kalau mahasiswa bersifat apatis itu apa dampaknya dengan dinamika dan juga kebijakan yang terjadi di kampus? Boleh silakan mungkin dari MTM terlebih dahulu. Oke, izin jawab ya Kak. Kenapa mahasiswa itu harus jadi pelaku aktif gitu ya, jangan pasif. Itu sebenarnya karena di kampus sendiri itu kan juga miniatur dari negara ya Kak ya, gitu. Jadi sebuah kebijakan-kebijakan semisal ada kebijakan yang kurang disetujui nih sama teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kayak yang udahlah mungkin itu cuma lewat doang gitu. Padahal sebenarnya hal itu juga bisa berdampak gitu ya ke semua mahasiswa gitu. Contohnya bisa dari UKT, misalnya UKT yang tiba-tiba melonjak tinggi, kemudian dari fasilitas-fasilitas yang ada di kampus nih misalnya ada yang kurang dan lain sebagainya. Itu kan padahal berdampak gitu ya untuk seluruh mahasiswa gitu. Jadi kenapa harus jadi pelaku aktif ya, supaya mereka ini bisa sama-sama mengaspirasikan, bisa sama-sama sadar bahwasannya suara kita itu
dibutuhkan gitu. Suara kita itu sangat bermanfaat gitu, Kak. Oke, berarti perlu untuk adanya aspirasi dan perubahan ya. Iya, benar. betul, betul Dari sekali. Kak BEM-nya? Oke, ini pertanyaan umum banget ya Kak ya. Yes, betul. Dan emang kebanyakan banyak mahasiswa yang mempertanyakan mengapa sih harus kita aktif. Dan kalau kita ngomongin yang tadi udah disampaikan sama Ibu Mutia, itu emang dari BEM sendiri itu udah sepakat, itu emang hal-hal yang sangat seharusnya kita lakukan. Kita sebagai mitra kritis juga dengan orang tua kita di kampus ya, para birokrasi di kampus, dan juga kita juga harusnya emang dari saya pribadi itu nggak terlalu mengkotakkan yang kupu-kupu dan juga yang kura-kura bahasanya yang sekarang ya, kura-kura. Baik itu apapun itu, tapi pada saat birokrasi membuat sebuah kebijakan atau birokrasi pada saat itu membuat sesuatu yang berefek langsung dengan mahasiswa, kita juga paham ya teman-teman, kita kan sebagai mahasiswa apapun itu dari organisasi manapun itu kita harus tetap menjadi mitra berpikir kritis. Kenapa? Karena pada saat kita tidak berpikir kritis dan kita hanya menerima saja, bakal ada hal-hal yang tidak dapat tersampaikan dengan baik oleh diri kita itu sendiri, dan juga mungkin ada satu hal yang bakal berefek ke akademik kita juga. Makanya itu saya kurang sepakat ya dengan berkata kalau ikut organisasi capek, orang ikut ini capek dan terjun ke sana ke sini, ikut konsol berbagai macam, itu adalah hal yang melelahkan. Sebenarnya kalau ngomong melelahkan pasti melelahkan. Kita punya satu tujuan kita itu untuk mengkritisi dan juga akan mengukur lah dampak dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak-pihak birokrasi. Kalau ini hanya menguntungkan salah satu pihak, baik itu birokrasi atau kemahasiswaan, dan ada pihak yang dirugikan, itu bukan salah satu kebijakan yang seharusnya relevan oleh kita. Tapi kalau pada saat kebijakan itu dapat bermanfaat, baik itu pihak birokrasi bermanfaat, baik pegawai dan sivitas akademikannya, dan juga dari pihak mahasiswa juga tidak diberatkan di dalamnya, itu menjadi one goals yang memang kebijakan itu relevan berarti kepada mahasiswa. Dan jadi yang sudah disampaikan sama Ibu Mutia, kenapa kita harus berpikir kritis ya, karena kita juga mitra kritis dari birokrasi itu sendiri. Paling kita aja sih Kak. Suka banget jawabannya. Jadi kita perlu ya untuk jadi kritis, untuk selain untuk mitra kritis juga sebagai bukti bahwa kita memberikan manfaat juga untuk universitas seperti itu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Kali ini saya bertanyanya ke semuanya. Oke. Pertanyaannya adalah, mengapa budaya berpikir kritis di kalangan mahasiswa umum saat ini dibilangnya menurun? Kenapa? Apa faktor utamanya? Silahkan boleh dijawab dari FKG terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kalau misalkan pemikiran kritis yang menurun ya, untuk saat ini mungkin banyak anak-anak yang di usia muda, kayak yang baru-baru masuk kuliah atau yang sampai saat ini. Kalau menurut saya sih, saya melihat mereka tuh seperti kayak mereka cuman mengikuti arahan tanpa ada alasan, kayak gitu. Jadi apapun yang diarahkan, mereka tidak ada alasan untuk menolak atau gimana. Jadi mereka terima aja dan segala macam. Kalau misalkan dari saya melihatnya tuh kayak ya udah ikutin aja kayak gitu. Mereka tuh melihat kayak mereka maunya instan, maunya gimana, hasilnya apa, ya udah baru jalan gitu. Jadi nggak mau ribet mungkin ya, nggak mau ribet dan segala macam. Yang saya lihat sih seperti itu. Kayak gitu. Lebih ke terima apa adanya. Iya, kayak gitu. Iya sih, benar, saya Cuman kan membahayakan kalau ketika nanti mereka sudah sudah lulus ke dunia luar, kalau misalkan masih seperti itu aja kan takut gimana gitu. Ya aja pokoknya. Iya. Gimana nanti ke depannya kalau nggak setuju atau apa, bener banget. Oke, mungkin dari BEM silakan. Saya kira ke Ibu MTM dulu, tapi dari sana dulu. Oke, jadi kalau ngomongin berpikir kritis di sini, kalau ngomongin menurun ya, sebenarnya menurut sepenemunya saya dengan teman-teman saya di konsolidasi, sebenarnya kalau menurun enggak ada penurunan. Cuman memang faktor dari
range-nya ya, mungkin ya range-nya ini kalau meluas ke satu universitas mungkin kalau dibandingkan dengan ikut yang konsolidasi memang ya nggak ada 1% lah yang mengikuti mungkin ya. Tapi kalau ngomongin berpikir kritis ini harusnya ini kalau kita ngomongin berpikir kritis ya penurunan mungkin ini efek domino juga kali ya dari pasca COVID-19 ya, dan juga kan pada saat COVID-19 kan kita kan pada saat itu dijejeli dengan berbagai macam jejaring digital ya bahasanya ya. Mungkin karena jejaring digital itu mengakibatkan suatu yang instan, jadi secara mindset kita tuh lebih senang yang instan-instan aja. Apalagi sekarang pada era sekarang kan AI kan sudah canggih ya, dan benar-benar bisa ngebantu lah, dan juga bisa dimana pada saat kita harus mengkritisi suatu buku dengan satu prompt, dengan suatu ketikan aja yang kita ketik dapat menghasilkan suatu yang kita dapat gitu, tanpa kita harus menelaah, menalar dan lain-lain. Karena faktor berpikir kritis itu kan nggak hanya kita membaca, habis itu kita dapat hasilnya, nggak. Pasti kan kita harus membandingkan dan lain-lain untuk tahu apa yang kita mau dan tujuannya kan. Nah, tapi ini juga bisa dibalikkan ya. Tadi mungkin kata Mas Bayu yang mengikuti arahan aja, mungkin ini kan tergantung budaya dari fakultasnya masing-masing kan, dan mahasiswa baru nanti kan akan terus bertemu dengan cuttingnya. Nah, pada saat mungkin ya kita nggak tahu ya budaya masing-masing di cutting ya, cuman fun fact by prodiku ya, prodiku itu kan pendidikan vokasional teknik elektronika. Cuman kalau ngomongin arahan-arahan kayak gitu sebenarnya paling arahan-arahan kayak gitu nggak saya dapatkan ya Bang ya di prodi ya. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa dapat berekspresi semaksimal mungkin. Nah, mungkin karena kebebasan itu juga jadi teman-teman juga memikirkan pada saat sudah ada yang terjun. Nah, jadi bahasanya tuh apa ya, pada saat sudah terjun ya mengandalkan lah. Jadi pada saat ada sosok-sosok yang sudah muncul, yang sudah ada di tempatnya, mereka merasa ya udahlah. Udah ada ini. Ya, dan juga mungkin terlihatnya teman-teman yang sedikit ya di konsolidasi yang tadi kan mungkin di sini berpikir kritis ini kan luas, bisa dari kebijakan atau apapun itu kan. Nah, pada saat prioritasnya belum dapet ya, kan kita nggak tahu ya mahasiswa punya prioritas masing-masing, baik itu buat pendanaan UKT-nya, buat ekonomi keluarganya dan lain-lain, kita kan nggak tahu ya. Mungkin ada prioritas lain dan juga belum ada keresahan yang sama. Mungkin kita ingat dulu ya pada saat 2025 atau 2024 ya, pada saat ada pembatasan lingkungan buat mahasiswa aktif. Nah, pada saat itu juga mahasiswa pada saat keresahannya sama, dan pada saat kita adakan konsol itu ramai di situ. Kenapa? Karena kita udah punya keresahan yang sama, dan pada saat keresahan yang sama berarti prioritasnya menjadi prioritas utama. Nah, pada saat prioritasnya ada sama juga ya, disitulah kita lihat bahwa mahasiswa itu sebenarnya kalau ngomongin menurun enggak, cuman memang keterlibatannya aja dan prioritasnya aja yang belum sama. Mungkin itu aja sih. Berarti tergantung dari urgensi prioritasnya masing-masing ya. Betul. Oke, sekarang kita dengarkan dari MTM, silahkan. Oke, tadi udah banyak ya disampaikan sama BEM sama FKG juga gitu. Sepakat sama teman-teman gitu ya. Sebenarnya karena tadi ya efek domino dari COVID-19 juga, terus kemudian teman-teman makin kesini banyak disuguhi konten-konten yang lebih instan, contohnya kayak Reels, kemudian ya TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu. Jadi membuat pola pikir kita tuh jadi pengennya cepat-cepat dan yang instan aja gitu kan. Bahkan kebanyakan juga anak-anak kalau misalnya disuguhi misalnya pengennya nonton Reels atau misalnya video YouTube yang panjang gitu, pasti pilihnya yang Reels gitu ya. Itu sih, jadi balik lagi ke jadinya pola pikir mereka yang udah menganggap atau menekankan bahwa pengennya yang instan aja atau yang lebih cepat aja kayak gitu. Dan juga mungkin nggak cuma dari teman-teman atau anak-anak yang zaman sekarang gitu ya, tapi juga dari pelaku mungkin kita di organisasi yang harusnya juga bisa melihat bahwasannya kondisi anak-anak yang sekarang gitu. Jadi supaya misalnya tadi ada konsolidasi, yaitu juga gimana caranya nih supaya mereka ini pada banyak yang datang. Mungkin tadi
betul dari keresahan gitu ya, tapi nggak cuma itu, bisa dari apa ya, ada inovasi-inovasi tertentu gitu supaya mereka ini bisa, oh ternyata konsolidasi itu nggak menyeramkan itu, atau iya kan Seram padahal ya konsol ya Bu ya. iya, kalau dari luar tuh serem gitu ya kalau ngeliatnya. Itu padahal cuman isinya diskusi-diskusi aja gitu supaya menambah nalar berpikir kritis kita kayak gitu. Jadi perlu adanya inovasi-inovasi supaya supaya mereka nih teman-teman mahasiswa baru tuh bisa, oh aku mau ikut nih kayak gitu, dan juga tertarik gitu ya untuk ikutan. Kayak gitu sih paling Kak. Oke, kita udah dapet banyak banget insight dan juga beda-beda ya ternyata. Ada yang menurutnya inovasi, terus ada yang tentang bagaimana pentingnya konsolidasi dan prioritas, terus juga bagaimana kita bisa menyerap konten-konten tuh nggak cuma yang instan-instan aja gitu ya. Tapi tadi kita ngomongin tentang kritis, konsolidasi dan inovasi itu termasuk dari keaktifan mahasiswa itu sendiri kan. Baik, kita akan langsung masuk kepada pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan keaktifan. Tadi kita sering ngomongin kalau tentang kupu-kupu, kura-kura, dan segala macam ya. Nah, emangnya apa bedanya mahasiswa yang aktif di organisasi dan juga mahasiswa yang cuma aktif di akademik? Nah, apa yang berbeda dalam pembentukan karakter seorang mahasiswa tersebut? Coba kita akan bertanya dengan FKG. Oke. Baik, terima kasih Kak. Kalau misalkan mahasiswa aktif dan Aktif berorganisasi dan aktif di akademik. doang, Oke. ya. Jadi sebenarnya sih masuk ke apa ya? Ke kebutuhan sih gitu. Kalau misalkan mereka emang kebutuhannya itu hanya di akademik, memang fokusnya itu akan ke akademik aja. Cuman kalau misalkan membutuhkan kayak butuh nanti di dunia kerjaan sosialisasi atau kayak membutuhkan apa ya, beberapa pengalaman lah. Bahkan di FKG ini kan, maksudnya di Forum Komunikasi Gedung G ini kan ada sekitar 26 unit yang tingkat universitas. Jadi masih banyak juga unit-unitnya kayak berbeda-beda juga gitu kan, dari budaya, terus tentang agama, terus tentang olahragaan, bahkan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka itu berpikir sampai lebih jauhnya, mereka tuh sebenarnya butuh ke setiap unit-unit itu untuk pengalaman, ilmu-ilmu yang bakal mereka siapkan dari sekarang untuk menuju setelah lulus kuliah sih sebenarnya kayak gitu. Kayak mau kemana dan lain-lainnya seperti itu. Ya? Iya, buat bekal. Cuman kalau emang kadang juga kan mereka itu hanya nggak usah ikut organisasi, buat apa juga kayak gitu kan, capek gitu kan, buang-buang waktu dan lain-lainnya. Kalau misalkan seperti itu kan balik lagi ke mindset dia, sebenarnya tujuannya itu apa, masuk ke pengen berkuliah di UNJ ini kayak gitu, apakah cukup untuk kuliah aja atau sampai ke tujuan akhir setelah kuliahnya kayak gitu. Oke, berarti panjang nggak nih mikirnya gitu ya? Iya. Apa cuma sampai SPD aja Iya, gitu ya? Oke, betul. paham. Oke, tadi kita udah dengar jawaban dari FKG, sekarang saya mau dengar jawaban dari MTM. Silakan. Oke, aku izin jawab ya Kak. Kalau lebih tadi sepakat ya sama yang udah dikatakan sama Bayu gitu ya. Pertama dari mahasiswa itu mau masuk UNJ itu tujuannya mau akademik aja, mau fokus di akademik aja, atau fokus untuk mengembangkan dirinya juga nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman maba itu fokusnya pengen untuk mengembangkan diri atau download soft skill yang ada di diri teman-teman mahasiswa sendiri gitu ya, itu teman-teman bisa untuk join organisasi gitu ya. Mungkin pengalaman juga ya, aku dulu sebelum masuk organisasi gitu yang belum bisa public speaking dan lain sebagainya gitu. Jadi semenjak masuk organisasi jadi bisa terlatih gitu ya untuk public speakingnya, untuk misalnya presentasi pas waktu mata kuliah, kemudian bisa lebih memanage waktu. Jadi kan kalau misalnya kita ikut organisasi jadi lebih banyak agendanya ya, harus membagi waktu nih dari akademik, kemudian kuliah misalnya rapat 1, rapat 2 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih memanage waktunya tuh. Jadi dan juga skala prioritas gitu. Jadi prioritasnya masih tetap misalnya akademik ya udah pasti ya. Kemudian yang kedua prioritasnya misalnya ikut organisasi yang 1 atau yang 2 dan lain sebagainya gitu. Jadi
benefitnya banyak sih Kak untuk ikut organisasi untuk pengembangan karakter teman-teman mahasiswa gitu. Jadi balik lagi untuk teman-teman mahasiswa tuh tujuannya mau apa tadi itu. Jadi mau akademiknya aja atau mau ngembangin diri yang lebih gitu. Oke, terima kasih. Tadi kita udah denger ya, teman-teman maba, berarti silahkan ditentukan sekarang prioritasnya apa. Mau akademik, mau IP 4, atau mau sambil download soft skills, tadi seperti yang disebutkan oleh tim MTN. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sempat ngomongin konsolidasi, ngomongin juga soal bagaimana kita bisa menyuarakan aspirasi mengenai hal-hal yang tidak kita setujui. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika kebijakan kampus dianggap tidak berpihak pada mahasiswa? Pertanyaan ini saya tujukan kepada BEM terlebih dahulu. Berat ya. Berat sekali. Saya ke BEM duluan. Oke, bukan mungkin ya. Kalau pada saat kebijakan itu udah tidak sesuai ya dengan keperluan mahasiswa, jelas pertama itu hal yang harus kita lakukan pertama menyatukan pendapat dulu dan juga menyamakan suhu ya dalam satu konsolidasi, mau itu nanti suhunya panas, mau itu dingin, akan kita samakan di dalam satu konsolidasi. Nah, output dari konsolidasi ini apa? Ya, outputnya itu kita mengkritisi dan juga berfokus pada apa kebijakan yang benar-benar nggak sesuai. Pada saat kita udah lihat pandangan khususnya di sini kan kita kan BEM UNJ kan menaungi 8 fakultas. Pada saat 8 fakultas ini memiliki satu pandangan yang berbeda, pasti kan harus kita satukan dulu dalam satu kesatuan. Nah, pada saat kesatuan itu sudah terbentuk dari 8 fakultas tersebut, mungkin kita akan melewati jalur-jalur intelektual. Jalur-jalur seperti apa ya? Pertama kita harus beraudiensi dulu kepada orang tua kita ya, bapak-bapak dari pengurus birokrasi itu sendiri, baik itu rektor dan jajarannya. Pada saat audiensi dan apabila sudah selesai di situ dan terjadi kesepakatan akan selesai di situ. Cuman apabila kesepakatan itu nggak ada dan juga dari pihak birokrat tetap ngotot untuk mempertahankan kebijakannya, mungkin langkah-langkah selanjutnya mungkin akan melewati langkah-langkah yang lebih ekstrim bahasanya ya, baik itu ultimatum untuk diskusi publik atau kita bisa mengadakan aksi unjuk rasa, dan jangan sampai lah, karena kita di sini kan tokoh-tokoh intelektual, cukup diselesaikan dengan cara-cara intelektual aja. Karena kalau pada saat kita udah melewati jalur ekstremis, berarti itu memang sudah ada kebijakan yang nggak sesuai banget dengan kebutuhan kita dan tidak relevan. Dan pada saat tidak ada relevan, seperti itu, kata teman-teman pergerakan, semakin ditekan semakin lawan. Itu jelas ya, itu benar-benar suatu yang tetap kita pegang. Dan juga pada saat yang tadi saya sudah sampaikan, pada saat udah tidak dapat diselesaikan dengan cara intelektual, maka kita akan selesaikan dengan cara ekstremis tadi. Paling itu sih. Dan memang kalau ngomongin keberlangsungannya memang nggak bisa seenteng saya ngomong kayak gini. Pasti masih banyak langkah-langkah dan step by step yang harus kita lakukan. Dan juga kalau ngomongin capek bakal lebih melelahkan pada saat kita sampai ke tahap-tahap ekstremis, karena kita perlu semacam propaganda, kita mungkin perlu berbagai macam penekanan untuk birokrasi untuk segera mengubah kebijakan yang dibuat. Itu yang tadi disebutkan, yang tidak sesuai dan tidak relevan harus segera diubah secepatnya sesuai dengan relevansi dari mahasiswa itu sendiri. Karena balik lagi, birokrat adalah orang tua kita menghargai mereka selayaknya orang tua, namun orang tua kita harus mendengarkan kritik dan saran yang disampaikan dari anaknya itu sendiri. Paling itu aja. Oke. Tadi sempat bahas tentang cara ekstremis kan, dan sebenarnya saya kepikiran aja nih, kalau belakangan ini kita menemukan bahwa banyak yang melakukan aspirasi secara mandiri, secara individual, misalnya melalui sosial media. Nah, apakah itu adalah salah satu cara yang tepat untuk menangani hal-hal tersebut, atau dari tim BEM ada saran atau mungkin arahan tersendiri bagi teman-teman yang seringkali melakukan aspirasi secara individual ini? Kalau ngomongin secara ekstremis, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang
emang melakukan hal-hal yang melakukan propaganda di kampus. Dan juga kita juga paham ya pada saat kebijakan itu sudah tidak sesuai dan juga bahasanya ada yang kurang dari kebijakan tersebut, pasti ada orang-orang yang melakukan hal-hal ekstremis seperti itu. Dan mungkin kita sudah terlihat ya, ada beberapa mahasiswa yang melakukan berbagai macam propaganda, dan ini ini adalah salah satu pencerdasan untuk menyebarkan propaganda dan juga menjadi keresahan bersama untuk mahasiswa itu sendiri. Dan dari pihak BEM sendiri sudah berdiskusi dengan berbagai macam elemen mahasiswa ya, bahasanya elemen mahasiswa yang melakukan propaganda tersebut, dan kita memang secara intelektual mungkin harus tetap mengumpulkan data-data yang sesuai dan juga data-data yang sesuai yang berada di lapangan itu sendiri. Pada saat data yang kita bawa dan memenuhi, dan juga ini juga ada keresahan yang benar-benar keresahan mewakili 8 fakultas dan juga sudah disampaikan, dan ini kan kita kan belum sampai ke tahap data tersebut terolah dengan baik, kita masih proses pengumpulan data aja. Dan juga kita juga paham ya kalau bahasanya itu pada saat mahasiswa itu udah mulai resah dan juga pergerakannya mungkin terasa lambat, walaupun kita sendiri dari BEM itu masih berproses, maka akan semakin marak hal-hal seperti itu. Dan mungkin itu juga bisa sebagai penguatan kita ya kepada pihak birokrasi, bahwa kalau hal-hal seperti audiensi ini tidak menghasilkan apapun dan bahasanya diulur-ulur saja, ini sebagai ultimate salah satu penekanan sendiri kepada pihak birokrat bahwa BEM UNJ juga sudah tidak dapat menahan amarah dari mahasiswa itu sendiri. Dan pada saat BEM sudah tidak dapat menahan amarah dari mahasiswa, ya sudah, mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih ekstrim yang mungkin dapat merugikan bukan pihak mahasiswa lagi, pihak birokrat juga dapat dirugikan. Baik itu nanti fasilitas ada yang dirusak atau apapun itu, kita nggak ada yang tahu ya seberapa ekstrim mahasiswa kita. Ada gitu aja. Oke, thank you banget dari BEM. Sekarang saya mau dengar dari MTM. Gimana tanggapannya atas perbincangan tadi? Oke. Kayak tadi. Oke, Kenapa Bu? Lihat saya kayak telepati. Oke, tadi boleh sedikit diulang pertanyaannya. Oke, pertanyaannya saya ulang lagi. Tadi adalah apa yang bisa dilakukan mahasiswa ketika kebijakan kampus dianggap tidak berpihak pada mahasiswa? Oke, aku izin jawab ya Kak. Mungkin tadi POV dari teman-teman BEM ya. Oke, kalau sekarang dari POV teman-teman MTM gitu ya, atau teman-teman legislatif, kalau dari kita sebenarnya BEM dan MTN itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Jadi dari teman-teman legislatif itu kita bisa pertama sama-sama bangun keresahan juga nih, bahwa ternyata ada loh yang perlu kita bahas nih, ada yang lagi urgent nih, lagi penting gitu. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita menyebar angket atau menyebar untuk ngambil aspirasi dari teman-teman nih, menjemput aspirasi teman-teman gitu, bahwa ternyata beneran nih teman-teman mahasiswa tuh emang resah dengan hal itu gitu ya. Kemudian setelah aspirasinya kita kumpulkan, lalu kita kaji gitu ya, kita olah datanya, kemudian baru ke audiensi itu tadi gitu ya. Karena audiensi itu kan kita nggak cuman sekedar datang misalnya ke Bapak Rektorat ngomong atau diskusi cuman ngobrol-ngobrol gitu doang gitu ya. Iya, nggak cuman ngobrol santai doang gitu ya, tapi kita juga harus bagi data gitu ya, untuk bahwasannya segini loh mahasiswa yang pro atau yang kontra dengan permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi kurang lebih sama sih sistemnya, cuman tadi kita ambil aspirasi dulu dari teman-teman, kemudian diolah datanya, kemudian balik lagi ke teman-teman BEM untuk bisa dikaji bareng-bareng kayak gitu. Berarti semua yang diaudiensikan itu sudah sesuai dengan angket yang diisi oleh mahasiswa ya? Betul. Berarti bukan cuma dari pihak BEM aja atau MTM aja, tapi memang mewakili suara dari mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya kita tadi udah bahas-bahas soal bagaimana cara menghadapi tantangan dan juga gejolak-gejolak sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang gimana caranya nih supaya kita bisa nge-push teman-teman maba biar ikut organisasi.
Dan pertanyaannya adalah, menurut kakak-kakak semua, bagaimana caranya supaya mahasiswa yang belum aktif organisasi, baik maba maupun mungkin yang bukan maba lagi, agar tetap bisa berkontribusi dan membangun budaya kritis kampus? Saya akan bertanya kepada FKG terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Untuk apa ya? Lebih ke minat berarti ya? Iya. Minat mahasiswa baru atau yang sudah menjadi mahasiswa. Saran dari saya sih selaku ketua FKG, kalian boleh mengunjungi gedung G, ya itu ada di belakang kampus, dekat parkiran. Jadi kalian boleh tuh apa ya, kalau misalkan biasanya kan study tour gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian itu boleh nih, kalian itu kan kita ada 3 lantai. Kalian boleh main dari 1 lantai, mengunjungi setiap unit-unitnya kayak gitu. Habis itu nyampe ke lantai 3, kalian bebas mencari tahu mau ke unit mana aja kayak gitu. Karena dari kita pun welcome gitu kan. Sama nanti kalau misalkan untuk mahasiswa baru, nanti di saat PKKMB itu akan ada G Expo atau Kampung G. Nah, itu tuh terlaksana setelah pembukaan dan sebelum penutupan. Jadi nanti dari teman-teman mahasiswa baru boleh mengunjungi stand-stand kami yang dari tingkat universitas yang melakukan kayak pengenalan atau kayak mengenalkan diri setiap unitnya di PKKMB tersebut di rangkaiannya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Jangan lupa datang ya, teman-teman maba. Baik, dari BEM gimana? Oh, oke. Mungkin jadi kalau buat teman-teman mahasiswa baru ya, dan juga yang udah nggak baru lagi, saran saya memang ya organisasi ini kalau kita lihat by sosial media ada beberapa pihak ya yang nge-framing bahwa organisasi ini bahasanya negatif aja ya. Nah, cuman dari saya ya pribadi, mungkin buat teman-teman yang sudah punya bahasanya itu udah punya targetan mau fokus kemana, mau terjun kemana, baik itu akademik ataupun mau ke Opmawa atau Ormawa di gedung G, itu silakan kalian dalemin juga. Dan juga kalau masih penasaran, khususnya buat mahasiswa yang udah nggak baru lagi, bahasanya 2025, 2024, kalau kalian masih mau terjun ke Opmawa dan Ormawa yang ada di kampus, mungkin kalau kalian daripada bahasanya tuh penasaran ya, mungkin kalian bisa coba dulu terjun. Dan juga buat mahasiswa baru yang masih bingung nih mau join kemana, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu ya, bahwa dari gedung G itu nanti bakal ngebuka stand ya, khususnya di Kampung G nanti. Dan juga dari teman-teman fakultas juga menyampaikan ada beberapa fakultas yang punya G Expo untuk Opmawa dan Ormawanya, khususnya yang di fakultasnya itu sendiri. Teman-teman bisa berekspresi sebebas mungkin dan selugas mungkin tanpa ada batasan-batasan. Dan juga saya sampaikan teman-teman, kalau buat teman-teman yang nanti memang ya kalau dulu memang mau fokusnya di akademik aja ya, dan juga nggak mau bahasanya punya prioritas lain baik itu keluarga dan ekonomi, nggak apa-apa, kembangin diri kalian di luar sana. Dari dulu saya nggak pernah mengkotak-kotakan teman-teman yang mau fokus di eksternal, bahasanya baik itu magang dan mencari pengalaman buat ke dunia kerja, maupun teman-teman yang nanti langsung terjun ke organisasi. Soalnya balik lagi teman-teman, kita nggak tahu di lingkungan apa teman-teman nyaman, di lingkungan mana teman-teman akan berkembang sebaik-baiknya diri teman-teman. Karena kalau kita mengkotak-kotakan kalau organisasi kayak gini, kalau magang kayak gini ya, ujung-ujungnya cuma berantem doang teman-teman. Jadi bahasanya teman-teman bebas berekspresi sebagaimana teman-teman mau berekspresi di kampus. Jangan dengarkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat orang lain. Kalau teman-teman penasaran, sok ikut. Kalau teman-teman bahasanya rasa ragu-ragu, sok ditanya, jangan malu. Soalnya di stand tersebut teman-teman, abang-abang yang di stand itu juga butuh penerus dari teman-teman, bahasanya ya Bang ya. Nggak mungkin kita mulu yang di gedung G ya. Betul. Dan juga
kalau teman-teman mungkin ya yang lihat podcast ini mau gantiin Kamuti atau gantiin saya atau gantiin Bawas Bayu, sok berkembang, karena perkembangan diri itu kita mulai dari kita maba, bukan pada saat kita tersadar, walaupun terkesan telat, tapi memang perkembangan itu kita nggak tahu ya, baik itu mahasiswa itu akan dapat menemukan jati dirinya itu pada saat kapan. Mungkin itu aja, jangan sampai ada penyesalannya teman-teman pada saat lulus nanti, aduh kenapa gue nggak ikut ini buat ngungkapin soft skill atau hard skill gue, atau kayak gini. Karena kampus itu bukan ranah teman-teman pada saat SMK atau SMA dulu, yang dimana teman-teman ngelihat, ini cuman organisasi yang capek, melelahkan, dan kesannya itu cuman bahasanya kayak OSIS ya dulu ya, OSIS itu kan kesannya kayak babu banget guru. Enggak teman-teman, beda. Jangan membandingkan bahasanya dengan satu tingkat ke tingkat yang lainnya, karena pada saat teman-teman diterima di kampus Universitas Negeri Jakarta, dari tahapan dari siswa aja, dari teman-teman yang seorang siswa meninggi jadi mahasiswa, itu suatu kebanggaan, karena teman-teman di sini bahasanya menghilangkan mimpi semua orang ya, bahasanya memutus mimpi semua hampir banyak orang, karena teman-teman yang terpilih di sini bukan orang-orang itu. Jadi manfaatkan ini sebaik mungkin, jangan sampai ada penyesalan. Dan juga pesan saya terakhir, jangan gampang ke framing sama sosial media. Paling itu aja sih, Kak. Oke, luar biasa. Saya bingung ya, karena sebenarnya pertanyaan selanjutnya sudah dijawab sama kakak BEM-nya. Tapi gak apa-apa, tadi kita udah bahas, jadi gak boleh takut ya, gak boleh takut. Kalau ragu tanya, itu penting banget teman-teman, karena seringkali kita menemukan ya banyak sekali yang ragu, tidak bertanya, tidak jadi akhirnya. Itu yang bisa menghambat. Siapa tahu sebenarnya kalau ikut akan jadi sesuatu, tapi terhambat hanya karena ragu. Itu bahaya banget teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi disiapkan di kepala masing-masing, karena saya akan bertanya tentang pesan untuk mahasiswa baru yang masih ragu untuk ikut organisasi. Makanya tadi saya Udah dijawab ya. dibahas, tapi akan saya ganti jadi secara singkat, minimal 2 kalimat, maksimal 2 kalimat. Oke. Pesan untuk mahasiswa baru yang masih ragu untuk ikut organisasi. Silahkan dipikirkan terlebih dahulu 2 kalimat terbaiknya. Siapa tahu nanti ada yang pajang di kamarnya masing-masing selama berkuliah. Oke, saya tanya dari FKG terlebih dahulu. Sudah siap? Jadi untuk yang mahasiswa baru, kalau misalkan kalian masih ragu, alangkah baiknya, itu saran dari saya, berlangkah terlebih dahulu aja. Untuk salah atau benernya itu urusan belakangan. Nanti juga kalian yang mendapatkan pelajarannya sendiri, seperti itu. Wow, kata-kata mutiara hari ini. Nanti sebenarnya kalian akan dapatkan sendiri. Iya. Terima kasih FKG. Selanjutnya MTM, keluarkan mutiara-mutiara. Oke. Kalau di waktu itu ngelihat konsernya siapa ya, aku agak lupa. Cari suara lo. Nah kalau ini mungkin aku tahu. cari bakat lo gitu ya. Mungkin dari awal mungkin teman-teman boleh langsung cari gitu ya minat bakatnya teman-teman, pengennya di mana gitu ya. Jadi bisa langsung telusuri gitu ya dari awal. Kayak gitu. Kalau dari MTM, cari bakat lo. Oke, selanjutnya dari BEM. Aduh, kenapa? Kami tunggu aja. Kami tunggu aja. Cukup 1 kalimat? Kami tunggu aja kehadiran teman-teman. Oke, kami tunggu aja kehadiran teman-teman. Wah, luar biasa, semua sudah dapat kalimat mutiaranya sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan podcast kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup, saya ingin memberikan konklusi dari perbincangan kita pada hari ini. Organisasi dalam kampus penting dalam menumbuhkan karakter kritis dan juga meningkatkan soft skill dari masing-masing individu. Selain itu, peran mahasiswa sangat diperlukan untuk memajukan kampus dengan aspirasi-aspirasi yang butuh untuk disuarakan. Jadi, jangan ragu untuk langsung masuk aja ke organisasi masing-masing, karena siapa tahu akan menemukan minat bakat dan juga perkembangan yang luar biasa di wadah-wadah yang telah disediakan oleh UNJ. Dan sekian
talk show pada hari ini gak terasa ya kita udah ngobrol panjang banget, dan juga ini akan jadi tambahan bekal yang luar biasa bagi teman-teman mahasiswa baru 2026 dalam menghidupi kebutuhan kampus yang aktif dan juga kritis. Terima kasih kepada MTM, kepada FKG dan juga BEM yang telah hadir dan berbincang hari ini. Semoga teman-teman cukup, dan juga kalau belum cukup tadi kata FKG jangan lupa berkunjung di standnya Gedung Gedung G. G, iya. Oke. Terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.